Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 17 September tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kalian akan Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan sudah kalian terima, dan yang di dalamnya kalian teguh berdiri. Oleh Injil itu kalian diselamatkan, asal kalian berpegang teguh padanya, sebagaimana kuwartakan kepadamu, kecuali kalau kalian sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dimakamkan dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, dan tak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah aku menjadi sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kalian mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya.
siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa." Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Menyadari Keberdosaan. Orang percaya adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah pengampunan dari Kristus. Yang menjadi persoalannya adalah, apakah kita sudah merespons anugerah ini dengan benar? Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikatakan, ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa, yang ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, yaitu Simon, ia datang dan membawa pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus, dekat kaki Yesus, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Selain itu, ia juga mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Melihat hal itu, orang Farisi yang mengundang Yesus berkata dalam hatinya, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah wanita ini. Lalu Yesus berkata kepada Simon, orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Lalu Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka hutang kedua orang itu dihapuskannya. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, "Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Orang yang mendapat penghapusan hutang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu." Sambil berpaling kepada wanita itu, Tuhan Yesus berkata lagi kepada Simon, "Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Tiada henti-hentinya ia menciumi kakiku dan meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Namun engkau tidak melakukan semuanya itu. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Orang yang sedikit diampuni,
sedikit pula ia berbuat kasih. Saudara-saudari terkasih, Injil Lukas hari ini mengontraskan sikap orang Farisi dan sikap perempuan berdosa dalam merespons anugerah Allah. Orang Farisi merasa diri lebih baik dibandingkan perempuan berdosa ini. Sikap tersebut membuat mereka merasa tidak membutuhkan pengampunan. Sebaliknya, perempuan berdosa dalam kisah Injil hari ini menyadari bahwa dosa-dosanya sangat besar sehingga membutuhkan pengampunan yang besar pula. Ketika menerima pengampunan itu, ia dapat merasakan anugerah Allah yang sungguh besar. Saudara-saudari terkasih, sebagai gereja dan orang-orang percaya, seharusnya kita meneladani perempuan berdosa ini yang tetap bersikap rendah hati dan terus melihat diri sebagai orang berdosa. Dengan begitu, kita akan terus dahaga untuk memohon pengampunan Allah yang besar. Yang menjadi masalah sekarang, terkadang kita sudah puas karena membandingkan diri dengan orang lain. Kita seringkali menjadi tenang karena melihat kehidupan orang lain jauh lebih buruk dari diri sendiri. Padahal, ciri gereja atau orang percaya seharusnya seperti perempuan berdosa dalam Injil hari ini yang menyadari keberdosaannya dan sangat memerlukan anugerah pengampunan dari Allah. Anugerah Allah akan menyadarkan betapa kita adalah manusia berdosa dan selalu memerlukan pengampunan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu menyadari dosa-dosa kami, sehingga kami dapat melihat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Semoga demikian. Amin.